Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili bisa merasakan aura menakutkan yang berasal dari pihak lain. Gelombang energi yang dahsyat melonjak ke arahnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasi pihak lain mungkin telah maju lebih cepat setelah dia mencapai lantai 5 menara neraka hitam. Saat Nili hendak duduk dan berkultivasi, pemuda berpakaian putih tiba-tiba berdiri dan menembakkan banyak rantai hitam ke arah Nili dari segala arah. Sudah bertindak tanpa kata. Merasakan rantai yang mengarah padanya, Nili dengan cepat melompat menjauh. Seluruh lantai 5 diliputi energi yang mengamuk. Aku tidak pernah membayangkan kita akan bertemu di sini. Pemuda berpakaian putih dengan dingin tersenyum, tetapi tidak memperlambat serangan dari tangannya. Ini juga agak tidak terduga bagiku, Raja Iblis. Nili dengan dingin mendengus sambil memelototi Raja Iblis. Jadi, kamu sudah menebak siapa aku? Raja Iblis berkata saat tangannya dengan cepat membentuk segel. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi iblis raksasa yang tingginya sekitar 5 hingga 6 meter dengan 8 lengan. Dia melambaikan tinjunya yang besar, berisi hukum neraka, ke arah Nili. Jika aku bahkan tidak bisa menebak sebanyak itu, maka aku benar-benar bodoh. Nili diam-diam tercengang saat dia melihat Raja Iblis yang telah bergabung dengan roh iblisnya. Nili tidak pernah berpikir bahwa binatang iblis yang diintegrasikan dengan Raja Iblis sebenarnya adalah iblis neraka bersenjata 8 yang sangat langka. Makhluk semacam itu hanya muncul di alam neraka. Ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dan juga cenderung memiliki banyak kemampuan tempur yang menakutkan. Secara keseluruhan, itu adalah makhluk yang agak misterius dan tidak dikenal. Bahkan Nili sendiri hanya tahu beberapa kemampuannya. Nili bisa merasakan bahwa wawasan Raja Iblis tentang hukum neraka telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dia hanya selangkah lagi dari dewa spiritual. Hukum neraka meledak di mana-mana. Salah satu serangan tiba-tiba mendarat terlalu dekat dengan Nili dan dampak besar tanpa ampun menghantam punggungnya dan membuatnya terbang. Jejak darah bocor dari sudut mulut Nili dan dia merasa seolah-olah organ dalamnya akan meledak. Dia melompat, mendarat di dinding, dan mengeluarkan raungan marah ke langit. Hukum cahaya dan kegelapan dengan cepat berkumpul dan terbentuk menjadi bola cahaya hitam dan putih. Bola cahaya hitam dan putih berputar di sekitar satu sama lain saat mereka terbang menuju iblis neraka gelap bersenjata 8. Ketika dua bola cahaya bertabrakan, ledakan besar bergema saat Raja Iblis ditelan oleh ledakan kuat itu. Bahkan Nili sendiri tersapu oleh kekuatan hebat ledakan Yin Yang. Apakah dia mati? Nili menyilangkan lengannya untuk memblokir gelombang kejut yang beriak ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya, tidak yakin apakah Raja Iblis telah mati. Lagi pula, dia masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari Raja Iblis. Sebelum kekuatan ledakan Yin yang telah menetap, iblis neraka gelap bersenjata 8 yang besar tiba-tiba muncul di sebelah Nili. Gerakannya begitu cepat bahkan Nili tidak bisa bereaksi tepat waktu. Iblis neraka kegelapan bersenjata 8 meraih kaki kanannya dengan dua lengannya dan membantingnya dengan kejam ke tanah. Kekuatan iblis neraka gelap bersenjata 8 itu tidak ada habisnya saat ia terus-menerus mengangkat Nili dan menghantam tanah. Tidak mungkin untuk menahan energi menakutkan ini dan Nili merasa seolah-olah organ internalnya akan meledak saat tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah kembali menjadi penampilan manusianya. Sayap hitam dan putih tumbuh dari punggungnya saat tulang putih besar pelindung lengan dibentuk dengan hukum kematian di lengannya, menahan serangan iblis neraka gelap bersenjata 8 itu. Kedua sosok itu meninggalkan bayangan saat mereka bertukar gerakan di lantai 5 menara neraka hitam. Gelombang kejut yang menakutkan mendatangkan malapetaka ke lingkungan mereka. Jika menara neraka hitam tidak begitu kokoh, atau jika itu adalah menara biasa lainnya, itu pasti akan terkoyak oleh energi yang merajalela. Aku harus mengakui bahwa bakatmu sangat menakutkan. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar memperoleh wawasan tentang 3 jenis energi hukum. Namun, dibandingkan dengan tubuh tertinggiku, kamu masih terlalu banyak kekurangan. Takdir telah memutuskan bahwa kamu tidak setara denganku.
Raja Iblis dengan marah meraung saat tubuh Iblis Neraka Kegelapan bersenjata 8 berubah menjadi merah tua saat kekuatannya naik ke level lain. Nili bisa merasakan tekanan menakutkan yang menimpanya. Raja Iblis jelas merupakan lawan paling kuat yang pernah dia hadapi sejauh ini dalam hidup ini. Dengan hanya kekuatannya saat ini, dia masih bukan tandingannya. Penjara 10.000 jiwa. Raja Iblis meraung marah, mengangkat tinjunya, dan menyerang Nili. Tinjunya sepertinya menahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang meratap dalam kesedihan. Tekanan yang mengerikan melanda, lapis demi lapis, seolah-olah akan menghancurkan segalanya menjadi debu. Dalam hatinya, Nili terkejut. Energi ini terlalu kuat. Dia segera menggunakan hukum kematian dan membentuk lapisan dinding tulang di antara mereka. Dinding tulang dihancurkan satu demi satu lapisan. Nili mencoba mencari kelemahan dalam teknik Raja Iblis, namun, Raja Iblis terlalu kuat. Kontrolnya atas energinya telah mencapai tingkat kesempurnaan yang bahkan tidak bisa disaingi Nili. Merasakan bahwa Nili sedang dikuasai, Yuyan, yang telah bersembunyi dan menonton seluruh pertukaran ini, tidak bisa bertahan lagi. Dia melambaikan tangannya dan dinding api berkumpul di depan Nili. Selain itu, rantai api yang tak terhitung jumlahnya muncul yang meliuk dan merayap ke arah Raja Iblis. Penjara Raja Iblis 10.000 jiwa menerobos dinding tulang Nili dan melambat sedikit saat bersentuhan dengan dinding api Yuyan. Setelah merasakan ular api merayap ke arahnya, Raja Iblis melambaikan kedelapan tangannya dan meraihnya. Ular api meledak. Jadi pembantumu akhirnya mau menunjukkan dirinya. Raja Iblis mundur beberapa langkah dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Nili menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia masih memiliki beberapa metode untuk mempertahankan hidupnya sendiri dari Raja Iblis, jika pertempuran berlanjut, tidak akan ada peluang untuk menang. Raja Iblis terlalu kuat. Selanjutnya, Nili bisa merasakan bahwa Raja Iblis masih menyembunyikan energi iblis yang kuat di dalam tubuhnya. Jika energi itu dilepaskan, hasil akhirnya pasti akan menakutkan, untuk sedikitnya. Yuyan terbang ke langit saat dia dengan dingin memelototi Raja Iblis di depannya. Dia siap untuk pergi keluar setiap saat. Namun, di dalam hati Yuyan, bahkan dia mengerti bahwa itu mungkin bukan pertarungan yang pasti melawan Raja Iblis. Tiba-tiba, tubuh Raja Iblis menyusut dan kembali ke penampilan aslinya. Dia memandang Nili dan berkata, dari pertempuran ini, setidaknya aku bisa memastikan bahwa kamu bukan ahli konstelasi spiritual. Saya ingin tahu, metode apa yang Anda gunakan untuk memperoleh kultivasi dan pengetahuan Anda saat ini. Anda telah menggelitik minat saya. Hari ini, aku tidak terburu-buru untuk membunuhmu. Sebaliknya, saya akan menunggu untuk melihat level apa yang akan Anda capai di masa depan. Sejak awal, Raja Iblis tidak punya niat untuk membunuh Nili, dia hanya mencoba untuk menyelidiki kekuatannya. Apakah kamu bisa membunuhku sama sekali masih menjadi masalah, bukan? Alis Nili berkedut saat dia menggertak, berusaha untuk tidak tampil sebagai yang lebih lemah. Meskipun kekuatannya saat ini hanya di peringkat legenda, ia memiliki banyak teknik rahasia lainnya yang dapat mendorong potensinya hingga batasnya. Dia masih mampu berurusan dengan Raja Iblis. Hanya saja dia tidak yakin berapa banyak kartu yang masih dimiliki Raja Iblis, oleh karena itu, Nili sendiri tidak perlu mempertaruhkan semua kartunya sendiri, untuk saat ini. Oh, kamu cukup percaya diri. Raja Iblis menyipitkan matanya dan memberi Nili sekali lagi. Meskipun kekuatan mentah Nili lebih lemah darinya, dia bisa merasakan bahwa Nili masih memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Ini juga mengapa dia menyerah untuk mencoba membunuh Nili. Kultivasinya terlatih Tati pada titik yang paling penting, oleh karena itu, tidak perlu membuang lebih banyak upaya untuk orang yang tidak perlu. Raja Iblis menatap Yuyan, yang melayang di langit. Jika dia menebak dengan benar, wanita mungil itu seharusnya adalah dewa spiritual yang telah merekonstruksi tubuhnya. Kekuatannya juga tidak terukur. Raja Iblis berpikir dalam hati, aku harus pergi ke dunia reruntuhan drakonik terlebih dahulu sebelum mengkhawatirkan hal lain. Di lantai 5 menara neraka hitam, situasinya menemui jalan buntu. Baik Nili dan Raja Iblis melanjutkan kultivasi mereka secara terpisah. Meskipun masih ada jejak permusuhan di antara mereka, tak satu pun dari mereka mengambil tindakan apapun.
Situasi seperti ini pasti membuat kondisi mental Anata semakin sulit dijangkau. Lapisan ke-9 dari Tanah Kematian 9 lapis. Master Nether dan yang lainnya sedang berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Bakat keduanya luar biasa. Bahkan roh iblis yang telah mereka integrasikan sangat kuat. Tampaknya hampir tidak mungkin untuk membagi keduanya dalam hal keunggulan. Tianhun tertawa. Sayangnya tidak. Pemuda berpakaian putih harus sedikit lebih kuat. Namun, kekuatan yang lain juga tidak lemah. Ling Yun sedikit mengerutkan alisnya. Dia bisa melihat bahwa baik Nili dan Raja Iblis telah menyimpan sebagian dari kekuatan mereka. Xiao Yu mendengarkan dari pinggir lapangan. Sejak awal ia merasa bahwa Nili bukanlah orang biasa. Dia percaya bahwa jika Nili dan Raja Iblis melanjutkan pertarungan mereka, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk memprediksi siapa yang akan menang atau kalah. Sejak usia muda, Xiao Yu telah mengikuti ayahnya ke Sekte Bulu Ilahi untuk berkultivasi. Sekarang, untuk pertama kalinya, seseorang dari kata kecil telah menarik minatnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Yu Yan juga akan muncul. Ling Yun tersenyum. Tianhun menyesap tehnya sambil dengan ringan berkata, Yu Yan hanyalah dewa spiritual yang lebih rendah yang seharusnya masih tidak menyadari dunia reruntuhan drakonik. Di antara 7 dari mereka, selain dari Nether Master, tidak ada yang pernah peduli untuk menunjukkan diri mereka, bahkan untuk perang besar yang terjadi antara dewa spiritual. Oleh karena itu, dewa spiritual seperti Yu Yan dan yang lainnya seharusnya tidak mengetahui keberadaan mereka. Master Nether merenung sejenak sebelum berkata, meskipun Yu Yan hanya dewa spiritual yang lebih rendah, ketika dia diserang oleh begitu banyak ahli selama perang besar antara dewa spiritual, tidak ada dari mereka yang bisa memadamkan jiwanya. Pada akhirnya, dia terpaksa menyembunyikan dirinya di Black Spring. Dia juga satu-satunya dewa spiritual yang membuat klan iblis tidak bisa tenang. Menurut pendapat saya, mengapa kita tidak membiarkan dia mengikuti temannya ke Sekte Bulu Ilahi dan melihat apa yang terjadi? Kamu bisa membuat keputusan tentang masalah itu. Para ahli yang tersisa menjawab dengan senyum ringan. Tiba-tiba, Nether Master merasakan sesuatu saat cahayanya yang bersinar tiba-tiba melintas di matanya. Seorang tamu telah datang ke alam Nether kami. Mari kita bertemu dengannya, kata Nether Master saat dia berubah menjadi kabut hitam dan dengan cepat menghilang. Seorang tamu. Xiao Yu melirik ke arah ayahnya menghilang dengan ekspresi bingung. Siapa tamu yang dibicarakan ayahnya? Dia melirik wajah 6 ahli yang tersisa. Semua orang memiliki ekspresi dingin. Mungkinkah? Pada lapisan ke-8 Tanah Kematian 9 lapis, awan gelap menyelimuti seluruh area dan kehadiran yang menekan berlapis-lapis, memberikan perasaan tercekik. Bahkan pelayan Dewa Lapis Baja Emas tidak bisa menahan diri untuk mundur. Energi misterius meluas ke arah menara neraka hitam. Energi ini dipenuhi dengan haus darah yang menakutkan. Saat energi ini meluas ke menara neraka hitam, energi itu dicegat oleh energi tak berbentuk kedua. Ledakan mengerikan bergema di seluruh lantai 8 Tanah Kematian 9 lapis. Master Nether muncul dari udara tipis dan mengarahkan pandangannya ke ruang di depannya. Zulong, mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan datang? Seorang pria tampan perlahan muncul dari dalam awan gelap. Dia berdiri tinggi di langit saat cahaya putih samar memancar dari tubuhnya, seperti kunang-kunang dalam kegelapan. Nether, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi secepat ini. Pria yang tua Nether panggil Zulong memiliki wajah sedingin es dan alis yang seolah-olah telah dipahat. Aku ingin tahu apa urusanmu dengan datang ke sini. Master Nether berdiri di udara dengan sangat tenang dan tenteram. Ming, di masa lalu, kamu melindungi manusia yang memasuki alam Nether, dan kami, klan iblis, tidak mengganggumu karenanya. Itu bukan karena kami takut padamu, kami hanya berusaha menghindari kerutan harmoni kami. Saya tahu bahwa Sekte Bulu Ilahi mendukung Anda. Di kota spiritual dunia reruntuhan drakonik, Sekte Bulu Ilahi menderita kerugian besar karena Sekte Dewa Setan. Kamu sadar betapa seriusnya itu, namun kamu masih berencana untuk melanjutkan pertempuran dengan klan iblisku di dalam dunia kecil. Master Nether memandang Zulong dengan jijik dan berkata, terlepas dari seberapa hidup pertarungan di luar, apa hubungannya dengan kita? Ini adalah dunia kecil.
Tidak peduli seberapa kuat sekte Dewa Iblis, mereka tidak dapat memasuki dunia ini. Setidaknya di dalam Nether Realm ini, saya masih memegang beberapa derajat otoritas. Tanah kematian 9 lapis juga berada di bawah yurisdiksi kota Nether saya. Terlepas dari seberapa intens pertarungan di luar sana, itu semua tidak ada hubungannya denganku. Tapi di dalam Nether Realm, tidak peduli seberapa kuat klan iblismu, kamu masih harus mematuhi aturan Nether Realm. Zulong menatap Master Nether saat dia dengan dingin mendengus, dan bagaimana jika saya tidak mematuhinya? Kalau begitu aku takut aku harus menendangmu keluar. Wajah Nether Master disembunyikan di bawah kain hitam, oleh karena itu, ekspresinya tidak bisa dilihat. Di seluruh Nether Realm, jumlah energi hukum yang tak ada habisnya melonjak seperti badai, mengeluarkan tekanan yang mencekik. Master Nether telah beroperasi di alam Nether selama puluhan ribu tahun. Jadi, kelimpahan Law of Nether di sini beberapa puluh atau bahkan mungkin beberapa ratus kali lipat dari tempat lain. Di dalam Nether Realm ini, Nether Master adalah penguasa mutlak. Zulong tertawa terbahak-bahak, hahaha. Ming, kamu memang sama sombongnya seperti dulu. Namun, situasi hari ini jauh dari seperti dulu. Jika Anda masih keras kepala, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Selama Anda menyerahkan Yuyan, yang telah Anda sembunyikan di alam Nether, saya bisa membiarkan masalah ini berlalu. Sebaliknya, Zulong, beraninya kamu begitu arogan di alam Netherku. Tepatnya siapa di antara kita yang kamu katakan yang lebih arogan? Master Nether dengan dingin menatapnya. Energi hukum dari kedua belah pihak mulai bersaing satu sama lain. Seluruh lantai 8 dari tanah kematian 9 lapis dipenuhi dengan kelebihan kekuatan dari dua energi hukum. Ledakan yang disebabkan oleh tabrakan mereka menelan semua Nether Realm. Sepertinya kultivasimu meningkat sedikit sejak pertukaran kita sebelumnya. Mulut Zulong melengkung menjadi senyum dingin saat aliran hukum es yang tak berujung mengubah sekelilingnya menjadi naga es. Mereka mengeluarkan raungan kemarahan dan menyerang Master Nether. Hal yang sama berlaku untukmu. Banyak tombak hitam yang diisi dengan hukum Nether muncul di sekitar Master Nether dan terbang menuju Zulong. Kekacauan melanda seluruh lantai 8 Deadlands, mengubah segalanya menjadi reruntuhan. Ledakan mengerikan menyapu tanah. Beberapa binatang iblis di lantai 8 yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu ditelan oleh ledakan itu. Di lantai 8 tanah kematian 9 lapis, hanya menara neraka hitam yang masih berdiri utuh. Pelayan yang mengenakan baju besi emas juga dikuasai oleh aura dua ahli yang mewakili puncak kultivasi. Saat dia tersapu oleh ledakan, armor emasnya hancur berkeping-keping dan luka muncul di sekujur tubuhnya. Baik Zulong dan Nether Master tidak bergerak satu inci pun saat mereka berdiri di langit. Dengan hanya konfrontasi energi hukum mereka, hukum es melanjutkan untuk menutupi seluruh lantai dalam lapisan es tebal, langsung mengubahnya menjadi dunia beku. Energi es terus-menerus menyerang Nether Master. Master Nether sedikit mengerutkan alisnya. Setelah hukum Nethernya berkumpul, itu hanya menempati sepertiga dari total ruang. Kekuatan Zulong telah meningkat sejauh ini sehingga melampaui imajinasinya sebelumnya. Pada levelnya saat ini, Nether Master sudah tidak cocok lagi dengan Zulong. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Master Nether. Dia menatap Zulong dan bertanya dengan suara serius, kamu sudah membekukan 7 teratai. Zulong dengan dingin berkata, benar. Nether, jika Anda bersedia bersumpah setia kepada saya, dunia kecil ini dapat diperintah hanya oleh kita berdua. Jika Anda masih bersikeras pada perlawanan sia-sia ini, maka saya tidak punya pilihan selain untuk menghapus Anda. Master Nether dengan dingin mendengus, jika kamu telah membekukan 7 teratai, maka kamu memang tak terkalahkan dibandingkan dengan yang lain di dunia kecil. Namun, tetap saja tidak mudah untuk mengendalikan seluruh dunia kecil. Haha, apakah Anda mengatakan bahwa Anda masih mampu menyebabkan beberapa turbulensi pada rencana saya? Zulong tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia merasakan dua aura lain dan ekspresinya berubah. Dia menatap Nether Master, kamu tidak sendirian. Tentu saja, jawab Nether Master dengan santai. Bagus. Saya harus mengakui bahwa saya telah meremehkan Anda. Karena Anda tidak sendirian, saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda, untuk saat ini.
Tapi tuntutanku masih sama. Jika Anda menyerahkan Yuyan, kami akan bergabung dengan Anda dan sepenuhnya mengendalikan dunia kecil ini. Semua sumber daya di sini akan menjadi milik kita. Tetapi jika Anda terus melawan kami, setelah saya menaklukkan dewa spiritual dari ras lain, menurut Anda kemana Anda masih bisa lari? Zulong, jalan pikiranmu terlalu sederhana. Bahkan jika Anda praktis tak terkalahkan di dunia kecil ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengendalikan seluruh dunia kecil sendirian? Alam netherku secara alami memiliki sarana pertahanan diri sendiri, bagaimana Anda bisa mengharapkan dua alam besar lainnya tidak memiliki hal yang sama? Masih ada ahli dari alam abis dan alam lava. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menaklukkan mereka? Meskipun kamu tidak dapat memasuki alam Dream Cloud ras manusia, kamu masih berencana untuk mendominasi seluruh dunia kecil. Master Nether menggelengkan kepalanya dan tertawa, aku terlalu malas untuk bertarung denganmu. Karena tidak ada gunanya melakukannya, selama Anda tidak melangkah ke alam Nether, maka kita masing-masing akan mengurus urusan kita sendiri. Namun, jika Anda menyerang, Nether City saya bukan tanpa ahli yang layak. Zulong menatap Master Nether untuk waktu yang lama. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk membawa kembali Yuyan kali ini. Dia mengeluarkan dengusan dingin. Wanita Yuyan bisa tetap di sini untuk saat ini. Tapi cepat atau lambat, aku akan menangkapnya dan mengambilnya kembali. Setelah berbicara, sosok Zulong secara bertahap menghilang tanpa jejak. Merasakan aura Zulong telah menghilang, Nether Master membiarkan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dalam konfrontasi energi hukum barusan, dia menderita beberapa luka. Apa kamu baik-baik saja? Ling Yun muncul di samping Nether Master. Master Nether menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, Zulong semakin kuat. Jika saya tahu bahwa suatu hari dia akan menjadi sekuat ini, saya akan mengerahkan semua kekuatan saya untuk membunuhnya saat itu. Sekarang dia telah membekukan 7 teratai. Aku khawatir bahkan jika kita bertuju bekerja sama, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Dia tidak tahu batas kita dan khawatir bahwa kita mungkin memiliki beberapa kartu tersembunyi di balik lengan baju kita, oleh karena itu, dia tidak berani gegabah. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Tian Hun juga muncul di sisi Nether Master. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia sudah begitu kuat. Saya khawatir tidak ada orang di dunia kecil ini yang bisa menahannya. 4 lainnya tidak mengikuti. Tidak ada yang tahu apakah Zulong akan kembali, oleh karena itu, lebih baik jika mereka tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka. Dalam pertempuran sebelumnya antara Sekte Bulu Ilahi dan Sekte Dewa Iblis, aku mati 3 kali. Kalau tidak, aku tidak akan dikuasai olehnya sampai tingkat seperti itu. Master Nether berkata dengan suara serius, kita harus memulihkan kekuatan kita secepat mungkin. Kalau tidak, saya khawatir dunia kecil ini akan berakhir diperintah olehnya. Ketiga sosok itu menghilang ke langit. Lantai 5 menara neraka hitam. 2 orang yang berada dalam konfrontasi tidak dapat memasuki kondisi mental Anata. Lagi pula, keadaan itu tidak mudah dicapai. Raja Iblis berdiri dan melirik Nili dan Yuyan. Nili juga membuka matanya dan memberikan tatapan waspada pada Raja Iblis, bersiap untuk menghadapi serangan setiap saat. Raja Iblis dengan santai melirik Nili dan berkata, apakah kamu berniat mengikutiku ke lantai 6 menara neraka hitam? Rasa haus darah yang mengerikan terpancar dari Raja Iblis. Nili mengangkat bahu, aku berniat pergi nanti. Raja Iblis dengan tenang berdiri dan berputar menaiki tangga, menuju lantai 6. Nili bisa merasakan bahwa Raja Iblis sedang berjuang dengan setiap langkah. Api hitam terus mengalir ke tubuh Raja Iblis. Namun, dia masih berhasil dengan percaya diri menaiki tangga. Hati-hati, cobalah untuk tidak terpanggang, suara Nili melayang ke Raja Iblis saat dia berjalan pergi. Langkah Raja Iblis berhenti. Saat dia dengan dingin menoleh ke belakang ke arah Nili, dia menatapnya dengan mata yang penuh dengan niat membunuh. Kemudian dia berbalik dan melanjutkan ke atas. Aku hanya mengingatkanmu karena niat baik, namun aku malah diperlakukan dengan permusuhan. Orang ini benar-benar membosankan. Nili tetap duduk saat ia melanjutkan usahanya untuk memahami keadaan mental.
Karena Raja Iblis sudah menuju ke lantai 6 menara neraka hitam, itu berarti dia akhirnya bisa berkultivasi dengan damai. Perlahan-lahan, kesadarannya melayang dan memasuki kondisi yang dalam kondisi yang mendalam. Jiwanya perlahan dikosongkan seolah-olah dia melayang ke awan dan mengendarai kabut. Samar-samar, Nili bisa melihat bentuk telur yang melayang di udara. Telur itu penuh dengan retakan dan sepertinya mengandung sejenis energi dalam yang menyedot orang. Nili bisa merasakan bahwa telur ini menyembunyikan makhluk yang menakutkan dan kuat. Riak energi yang tidak diketahui dan misterius secara bertahap menyebar. Rasa haus darah dan niat membunuh yang dalam diledakkan ke arahnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan. Dia sadar bahwa apa yang dia rasakan sekarang adalah kekuatan yang tersembunyi dalam garis keturunan makhluk ini. Nenek moyangnya mengalami pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya dan aura pembunuhan telah diturunkan ke yang satu ini. Aura pembunuhan semacam ini bahkan menyebabkan Nili merasa takut. Dia bertanya-tanya makhluk mengerikan seperti apa yang akan muncul ketika dia menetaskan telur ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.